Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini dalam perkuliahan etika profesi. Pada kesempatan ini atau dalam pertemuan terakhir ini ya, minggu besok kita sudah mulai ujian. Saya akan menyampaikan mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Karena ini merupakan satu permasalahan atau yang sering diperbincangkan atau menjadi perdebatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Harus ada kebebasan, namun harus ada tanggung jawab. Jadi yang diinginkan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Mengapa demikian? Karena kebebasan adalah suatu wujud dari penilaian moral. Jadi walaupun manusia itu menginginkan kebebasan, namun kebebasan yang dia miliki itu dibatasi oleh yang namanya tanggung jawab dia terhadap orang lain. Di sini kita melihat dalam sebuah buku pengertian kebebasan. Bebas itu mengandung dua pengertian, yaitu dia mampu untuk menentukan diri sendiri dan ia tidak dibatasi oleh orang lain atau masyarakat. Artinya dia mau berprofesi sebagai apa, kemudian dia mau mencari pasangan dengan siapa, kemudian juga dia mau beraktivitas apa, itu merupakan kebebasan. Jadi yang namanya kebebasan itu bahwa dia berhak menentukan yang seperti itu. Jadi bisa kebebasan itu menjadi positif, ya ini kalau manusia itu dapat menggunakan setiap yang diberikan kepadanya, potensi-potensi yang diberikan kepadanya untuk dia memberikan manfaat kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Jadi bebas menentukan diri sendiri sebagai manusia, maka kita diberikan kebebasan untuk menentukan kehidupan kita. Berbeda dengan hewan atau di sini dalam buku ini disebutkan binatang, tidak bisa dia menentukan diri sendiri. Melalui instingnya dia akan selalu disetir atau dikendalikan oleh instingnya. Makanya hewan tidak memiliki tanggung jawab. Walaupun dia bebas, tapi tidak memiliki tanggung jawab. Bebas dalam keartian kalau hewan adalah bebas karena dia dapat melakukan apapun. Namun dari segi yang lain bahwa hewan itu sesuatu yang tidak bebas karena dia akan dipelihara orang, menentukan hidupnya juga orang lain. Dan jadi dia tidak bebas. Kemudian yang kedua, bebas itu adalah bebas dari pembatasan. Bahwa kebebasan manusia tidak hanya tergantung dari dirinya sendiri. Biasanya baru disadari apabila orang lain mau membatasinya. Nah, jadi di perasaan dia tidak bebas itu kalau seandainya dia dibatasi oleh orang lain. Nah, kalau tidak dibatasi oleh orang lain, maka dia akan merasakan kebebasan. Jadi kebebasan inilah yang membedakan antara manusia dengan
hewan. Karena manusia dapat menentukan jalan hidupnya sendiri, sementara hewan tidak. Hewan itu bergantung kepada manusia atau kepada benda-benda yang lain. Dia tidak bebas misalnya mau mengolah makanannya, mau memasak makanannya, enggak bebas deh. Ya. Kemudian ada juga kebebasan yang berikutnya adalah kebebasan sosial politik. Jadi subjek kebebasan sosial politik adalah suatu bangsa dan rakyat. Jadi kebebasan sosial politik itu kebebasan suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Indonesia merdeka pada tahun 1945 karena di situ ada keinginan kita untuk bisa menentukan diri kita sendiri atau bangsa kita sendiri. Mau kita membangun apa, mau kita menitik beratkan bangunan itu di bidang apa, itu sesuai dengan keinginan daripada bangsa Indonesia sendiri. Tidak diatur oleh bangsa lain ketika dia dalam keadaan dijajah. Jadi setiap bangsa itu pasti menginginkan kebebasan politik, sosial politik ini. Indonesia merasakan bahwa kebebasan sosial politik itu sudah ada. Kemudian ada kebebasan individu. Subjek kebebasan individu adalah manusia atau perorangan. Jadi kalau kebebasan individu adalah seorang manusia dinyatakan bebas kalau dia dapat menentukan nasibnya sendiri. Suatu bangsa atau negara mendapatkan kebebasan politik dengan cara bangsa tersebut dapat menentukan jalan pemerintahannya sendiri. Jadi kalau kebebasan dalam arti kesewenang-wenangan itu tidaklah disebut kebebasan. Kebebasan yang sejati mengandaikan keterikatan oleh norma-norma. Norma-norma tidak menghambat adanya kebebasan, tapi justru memungkinkan tingkah laku bebas. Jadi norma-norma yang dibuat itu bukan menghambat kebebasan, tapi dia memberikan perbaikan bahwa di dalam kebebasan itu ada aturan terhadap kebebasan orang lain juga. Jangan sampai saling berbenturan antara kebebasan kita dengan kebebasan orang lain.